Hai guys, di video kali ini saya akan jelaskan apakah alt season masih berpotensi untuk terjadi di Q2 dan Q3. Dan sekalian saya juga akan memberikan analisa teknikal Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis untuk teman-teman sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa kita akan mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin, di mana 2 hari berturut-turut kenaikan Bitcoin itu cukup lumayan, dimulai dari bottomnya di 38.600 dan bisa sampai ke 41.700 ya. Sekarang hari ini dimulai dengan merah, turun sedikit dari 41.500 ke 41.200. Dan di sini dia sedang ditahan di garis support MA100 yang warna merah ini. Dimana kalau misalnya ini jebol ke bawah, maka ada support selanjutnya yang dekat dari situ, yaitu di garis neckline daripada W pattern ini, atau garis support yang sudah melakukan banyak interaksi dengan harga di masa lalu, ya, di angka 41.100-an. RSI-nya lagi berusaha untuk naik ke atas 50, tetapi sudah di atas garis kuning ini, dan MACD-nya ini sangat bagus sekali, jadi akan cross ke atas, apakah hari ini atau besok itu akan terjadi cross-nya, confirm cross-nya bisa terjadi dalam waktu dekat. Kalau misalnya kita lihat secara pola, untuk time frame daily, dia membentuk pola bear flag sebenarnya kalau kita lihat. Jadi ini merupakan pattern yang bearish sebenarnya, cenderung lebih bearish, tapi kita akan lihat bagaimana pergerakan harga selanjutnya. Melihat fraktal yang mirip sekali dengan fraktal September 2021, di mana Bitcoin melakukan triangle seperti ini, sama seperti di sini, dan dari situ dia bisa pump ke atas meninggalkan pola ini. Moga-moga terjadi juga di sini, dia meninggalkan pola ini dan bisa naik lagi ke daerah di atas 42 ribuan, ya. Itu yang menjadi harapannya. Kalau kita lihat untuk time frame 3 hari, hari ini di 3 hari terakhir ini bagus. Kalau kita lihat, asalkan bisa bertahan seperti ini, itu akan bagus untuk harga Bitcoin. Atau bahkan lebih atas dari 41.500, itu lebih bagus lagi. Untuk MACD-nya itu sedang retest garis orange, ya, dan tidak jadi cross ke bawah ketika harga Bitcoin itu sudah naik. Jadi kadang-kadang memang bisa bounce dari garis orange-nya itu, kemudian melanjutkan kenaikannya untuk MACD-nya. Kalau kita lihat time frame yang lebih kecil, Bitcoin USD, time frame 4 jam, itu polanya itu kira-kira seperti ini, ya. Jadi dia membuat semacam lower low, kemudian higher high. Jadi dia membesar gini, broadening polanya. Nah, curiga saya dia akan melakukan semacam diamond pattern. Diamond pattern itu jadi dia akan melakukan hal semacam ini. Dia harus retest dulu ke daerah 38.360, habis itu naik, kemudian dia turun lagi, kemudian naik, turun lagi, habis itu baru bisa benar-benar lepas dari diamond pattern-nya itu. Kalau kita tarik garis yang membuat pola itu, kira-kira akan seperti ini. Ya, jadi untuk diamond pattern, salah satu potensi daripada pola time frame kecil, yaitu 4 jam ini ke depannya. Tapi kalau misalnya dia bisa langsung menembus ke atas ini, itu maka sebenarnya bagus banget ya. Jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ini asalkan dia bisa bertahan di sekitar 41 ribuan, itu bakal bagus sebenarnya. Dan lagi pula dia sudah membuat semacam bullish divergence di bagian bawah ini. Jadi ketika harga itu turun, RSI-nya itu meningkat, itu bagus untuk Bitcoin.
Dan kita lihat kalau misalnya seperti kebiasaan sebelumnya, ketika dia sudah pump, dia akan retest dulu membuat higher low. Jadi higher low-nya ada di sini. Higher low di sini. Dan saya expect juga dia akan melakukan hal yang sama. Higher low di sini baru dia bisa beneran naik. Itu adalah skenario yang lainnya. Yang bullish ya teman-teman, bukan diamond pattern. Meskipun diamond pattern-nya sendiri kalau misalnya terbentuk di sini, itu bullish juga. Cuma dia akan turun lagi ke harga yang lebih dasar lagi daripada 38.800 di sini. Ya, itu untuk Bitcoin. Sekarang kita akan lihat Ethereum USD time frame daily, dia masih sideways saja selama beberapa hari terakhir ini. Ada terjadi kenaikan dan dia mengikuti pergerakan harga Bitcoin. MACD-nya itu akan segera cross, ini bagus sekali. RSI-nya sedang retest daerah 50, apakah bisa naik ke atas atau tidak. Kalau kita lihat indikator lainnya, dia sekarang berada di daerah EMA ribbon. Triple MA forecast sudah cross ke atas daripada MA 100 ini. Jadi sebenarnya bullish untuk kalau dilihat dari MA-nya, dan sekarang harga ditahan di garis 21 EMA. Bagaimana dengan Ethereum Bitcoin? Mana yang lebih kuat? Selama 4 hari terakhir ini Ethereum melemah terhadap Bitcoin. Jadi Bitcoinnya yang lebih mendominasi terhadap Ethereum. Ethereum Bitcoin ini dia bounce dari Fibonacci 61,8 di angka 0,0745. Ya, jadi kelihatan ada perlawanan dari Ethereum sendiri di daerah ini. Sudah di-retest beberapa kali di sini, di sini, di sini, dan di sini, yaitu sebanyak 4 kali. Itu untuk Ethereum Bitcoin. Sekarang kita ke koin selanjutnya yaitu Near Protocol, yang merupakan koin yang performanya cukup bagus dari bulan Februari 2022. Dia naik terus, naik hampir 100% lebih, dan sekarang dia berusaha untuk mencapai new all-time high-nya. Dia tertahan di Fibonacci 78,6 makro. Jadi kalau kita tarik dari sini, swing high ke swing low-nya, maka kita dapat bahwa dia itu tertahan di 78,6-nya, daerah yang krusial. Tapi menurut saya dia bisa naik ke atas karena ini merupakan koin yang kegunaannya itu bagus. Dia berguna, ada utilitasnya, dan merupakan koin layer 1. Jadi merupakan koin yang pertumbuhannya itu, potensinya itu besar. Beberapa kali dia retest di membuat support di 61,8-nya. Di sini jelas sekali, tetapi tertahan di sini. Jadi masih sideways saja di daerah-daerah ini. Rentang harga 15,5 sampai 17,8 dolar itu. Kalau kita lihat untuk 21 day EMA-nya, jadi yang garis warna merah ini, dia menjadi garis support juga buat harga daripada NIR. Bagaimana dengan MA 50, 100, dan 200? Ini bagus sekali, dia bisa memulai bull run yang baru dan mencapai new all-time high-nya karena MA 50 sudah berada di atas MA 100 dan MA 200. Dari RSI-nya sendiri, dia sedang membentuk bull flag di sini. Jadi, maka dia akan sideways dulu, kecuali terjadi breakout daripada RSI-nya. Itu bisa membuat pergerakan harga menjadi lebih tinggi. MACD-nya itu setelah terjadi cross ke bawah, langsung dia akan memulai untuk naik lagi dan akan cross ke atas. Jadi bullish untuk Near Protocol. Nah, koin selanjutnya yang saya mau bahas adalah DeFi Kingdoms atau Jewel. Jadi ini koin yang waktu pertama kali muncul itu cukup fenomenal karena kenaikannya yang dahsyat. Ini adalah koin dari ekosistem Harmony atau One. Gamenya itu cukup populer, meskipun saya belum pernah memainkan gamenya. All time high-nya sepertinya di 48 dolar. Dan sekarang itu berada di harga 4,4 dolar. Jadi sangat menurut saya ini adalah daerah buying opportunity kita.
karena dia sudah dekat dengan all time low-nya yaitu 3,3 dolar di sini ya. Kalau kita tarik Fibonacci-nya dari sini, maka harga itu berada di bawah 78,6 dan 88,6. Buy opportunity. Di bawah 78,6, teman-teman itu bisa beli sampai mungkin potensi untuk dia turunnya itu bisa sampai ke, ya tidak terlalu kelihatan di sini, karena ini dia munculnya minus ya, harganya minus, jadi harus dianalisis dengan cara yang lain. Tapi menurut saya di bawah di daerah-daerah ini teman-teman bisa beli ya. Dari RSI-nya itu masih berada di bawah, jadi sebenarnya masih posisi bearish, belum bullish-bullish amat. Tetapi kalau dari segi harga itu sudah turun sangat dasar. MACD-nya masih mengarah ke bawah juga, jadi belum bullish-bullish amat. Hanya sebagai poin yang kita bisa gunakan untuk dibeli ya, karena harganya yang relatif murah dibandingkan dengan all time high-nya dan dibandingkan dengan beberapa minggu lalu juga ini murah. Jadi itu untuk jewel, sepertinya itu saja, tidak ada hal yang terlalu banyak yang bisa dijelaskan, diberikan, karena datanya masih sedikit, masih dari 11 Januari 2022, jadi sekitar 4 bulanan saja datanya. Tuh. Selanjutnya adalah Efinity, yaitu koin anak koin dari Engine, yang menurut saya potensinya itu bisa sangat besar, dan sekarang juga berada di dasar dari segi harga per USD-nya. All time low-nya itu ada di daerah ini. Ini saya akan di daerah 0,275 itu all time low-nya. Kemudian dia sempat naik ke 0,65 dan sekarang di daerah 0,46. Saya sendiri memiliki koin Efinity karena saya sudah pelajari fundamentalnya. Ini menurut saya bagus banget dan potensinya itu besar. Bisa 100 kali ya. Jadi bukan pasti 100 kali, tetapi potensinya itu bisa 100 kali. Dia awalnya dia dari sini, kemudian turun, mendasar di sini, kemudian berusaha untuk naik ke harga yang lebih tinggi daripada all time high sebelumnya, tetapi gagal. Habis itu dia turun ke daerah 1,272-nya. Jadi kita tarik ini, dan di sini dia mendasar di 1,272-nya. Ya. Itu jadi sekarang itu lagi di daerah buying opportunity. Karena menurut saya dia ini oversold. RSI-nya itu masih berada di bawah untuk daily. Kalau misalnya teman-teman bisa dapat di harga ini, dan sekarang harganya itu untuk RSI-nya dia sudah melewati RSI 50 sehingga kemungkinan bull run akan terjadi. Tetapi harus retest dulu untuk membuat fondasi yang kuat di RSI 50. Jadi retest turun dulu di sini. MACD-nya itu sudah cross ke atas. Jadi setelah terjadi cross ke bawah di daerah ini dulu, beberapa hari lalu, sekarang dia sudah confirm cross ke atas. Jadi bisa melanjutkan ke harga yang lebih tinggi. Di mana target saya untuk yang jangka pendek itu adalah dia bisa mencapai ke daerah 1,272-nya, yaitu 0,73 dolar. Ya. Efinity ada di Indodax sendiri, jadi teman-teman bisa menggunakan Indodax untuk membeli Efinity ya. Nah, untuk target besarnya itu pakai harmonic pattern, saya buat seperti ini, di mana targetnya adalah 1,115. Ini itu, saya cek itu bertepatan di 38,2 Fibonacci secara makro, di mana kemungkinan besar akan terjadi koreksi dari sini. Dari sini ke Fibonacci 23,6 minimalnya, dan bisa juga ke Fibonacci 50, dari sini bisa koreksi sampai ke 0,68. Nah, jadi kira-kira itu untuk Infinity. Menurut saya ini juga merupakan buying opportunity. Koin lainnya adalah Gas Unchained, ya, salah satu game play to earn yang
menurut saya akan besar potensinya, di mana ini dia sedang berada di dasar harganya, jadi sama juga ketika harga itu berada di dasar, dia memiliki potensi yang besar untuk bisa berkali-kali lipat ya, daripada kalau kita beli di sini, kita beli di harga $5, ya kita sudah rugi 80% atau 90% ketika harganya berada di sini. Jadi makanya kenapa penting beli di bawah itu, agar potensi untuk terjadinya reward itu lebih besar daripada potensi terjadinya risk ya. Potensi profit lebih besar daripada potensi loss maksud saya. Jadi kalau kita analisa rewardnya itu lebih besar daripada risk. Dan harganya dasar di $1 atau kurang dari itu 0,98 itu kisaran harga dasarnya. Dan dari sana hari kedua dia sudah bounce dari situ, sekarang di harga $1,15. RSI-nya sekarang meningkat, mau retest 50 dan MACD-nya itu akan cross ke atas. Jadi mungkin akan melanjutkan mirip seperti Infinity sebenarnya kalau kita lihat ya. Target harga selanjutnya itu ada di 1,272 di $2 ya. Dari MA50-nya itu masih jauh kepada MA100, jadi belum akan terjadi cross. Kemudian EMA ribbon-nya mendekati harga sekarang, yaitu setidaknya harus ke $1,2 ya untuk masuk ke daerah EMA ribbon. Dan harus berada di atas $1,4 agar bisa benar-benar bullish untuk Gas Unchained. Saya sendiri memiliki Gas Unchained juga, menurut saya ini koin ini ada utilitasnya di gamenya, bisa di staking meskipun belum diaktifkan stakingannya, tetapi nantinya akan bisa di staking, kemudian bisa digunakan untuk beli kartu Gas Unchained-nya. Dan kita akan lihat untuk potensi alt season yang akan terjadi, di mana ini kita lihat Bitcoin dominance di time frame 4 jam. Harga itu nilainya itu dia di rejected di 21 day EMA, jadi ini bagus untuk altcoin sebenarnya. Sudah terjadi retest banyak 2 kali di sini, 1, 2, dan ini yang kali yang ketiga. Semoga bisa turun dari situ, jadi nilainya itu merah ke bawah. Dan RSI-nya itu lagi di atas, jadi sebenarnya bullish untuk RSI-nya untuk 4 jam. MACD-nya itu akan segera cross ke bawah, jadi semoga bisa mengarah ke bawah. Dari secara makro ini masih sideways saja, berada di rentang 41,3 sampai 42,1 untuk Bitcoin dominance-nya. Jadi kalau secara makro belum jelas apakah alt season, tapi kita berharap dia bisa rejected dari 21 day EMA-nya dan melanjutkan alt season. Sekarang kita akan melihat pendapat orang lain mengenai potensi alt season yang bisa terjadi, di mana dia menggunakan crypto total market cap others. Di sini adalah total market cap daripada crypto. Nah, polanya itu sedang membentuk wedge, dan di sini ada inverse head and shoulders, yang merupakan pola reversal, di mana harga itu akan cenderung untuk naik setelah terjadinya inverse head and shoulders. Dimana ini artinya market cap itu akan meningkat. Nah, kalau misalnya market cap meningkat, berarti harga daripada koin juga akan meningkat. Jadi menurut dia alt season itu bisa terjadi ya. Jadi altcoins inverse head and shoulders shaping up as expected ya. Menurut dia alt season itu bisa terjadi dalam Q2 dan Q3. Dan menurut salah satu TA analisis yang lain, yaitu ini, semuanya bagus. Kita strukturnya itu mirip seperti tahun 2015 sampai 2018. Ada inverse head and shoulder dan sekarang lagi retest dari breakout-nya. Jadi kita lihat di sini ini untuk time frame monthly. Di sini dia sudah naik, kemudian dia sedang retest di neckline ini. Ya, neckline ini. Dan menurut dia setelah terjadi retest neckline ini akan naik ke atas. Ini merupakan market cap others dominance, yaitu
semacam altcoin dominance. Ya, jadi selain daripada Bitcoin, ini adalah altcoin dominance. Kalau kita lihat daripada ini, pola-pola sebelumnya juga sama seperti itu. Ada inverse head and shoulders, kemudian dia naik, tertahan dan turun di sini, dan di sini terjadi retest di sini. Ya, habis retest berhasil, ada candle monthly yang kuat, itu akan naik ke atas, retest lagi di sini, sideways dulu, kemudian dia membentuk inverse head and shoulders lagi, naik, retest, dan melanjutkan pola yang sama. Monthly candle untuk yang Maret, kalau nggak salah ini ya, itu hijau dan semacam menunjukkan pola candle reversal, karena sebelumnya itu merah, sekarang hijau. Dan semoga April juga bisa hijau, jadi itu akan baik untuk altcoin. Jadi menurut dia, ini juga berpotensi untuk terjadi alt season di Q2 dan Q3. Nah, bagaimana pendapat teman-teman akan hal ini? Apakah alt season bisa terjadi di bulan April, Mei, Juni? Nah, itu merupakan harapan saya juga, semoga terjadi. Dari saya sih masih sideways saja, masih ada potensi untuk terjadinya yang kebalikannya, yaitu Bitcoin season, karena dari sini bisa jadi dia membuat fondasi yang kuat untuk naik ke atas harga Bitcoin dominance-nya. Itu saja analisa untuk video hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dukung channel saya dengan klik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.